لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah sholat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, khusus malam hari ini kajiannya tematik. Untuk sementara waktu kita tangguhkan untuk meneruskan kajian kitab Al-Iman, karena ada satu tema penting yang bertalian dengan Palestina, sehingga tema ngaji pada kesempatan malam hari ini adalah kenapa kita mesti membela Palestina. Di pertemuan Kultum Senin yang lalu kami telah menyampaikan satu mukadimah tentang berbagai macam hujah secara global kenapa kita harus peduli kepada Palestina, kenapa kita harus membela Palestina dengan segala apa yang kita mampu. Karena sesungguhnya untuk membela Palestina itu ada landasan teologis, juga ada landasan ideologis, juga ada landasan historis. Dengan makna lain, ya, ada dalil-dalil akli, ada dalil-dalil nakli dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah min Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga dalil dari hadis-hadis Nabi, ya, dari Quran, dari hadis, maupun dari dalil-dalil yang sifatnya adalah akli. Sehingga dari situ sangat kuat untuk kita jadikan satu landasan ilmu dan landasan amal kenapa kita harus mempunyai kepedulian kepada Palestina, harus mempunyai pembelaan terhadap Al-Aqsa. Karena memang kalau kita perhatikan Palestina yang asalnya atau disebut dulu itu disebut Biladus Syam, negeri Syam, yang meliputi 4 negara, 1 Palestina, 2 Suriah, 3 Yordania, 4 Lebanon. Itu adalah negeri akhir zaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan dalil-dalil yang bertalian tentang masalah itu sangat banyak. Dan masalah Biladus Syam dengan segala keutamaannya, ya, dengan segala keutamaannya itu telah ada buku khusus yang telah ditulis cukup lama oleh ulama-ulama kita. Di antara kitab yang secara khusus membahas tentang keutamaan Biladus Syam
atau keutamaan negeri Syam ya, adalah kitab yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bin Al-Bilhaj Nuh bin Najadi bin Adam Al-Ashqudari Al-Albani, yang beliau meninggal pada tahun 1420, yang cetakan awalnya kitab ini kemudian dipublikasikan pada tahun 2000. Kemudian di dalam kitab ini ya, itu dikutipkan ada sekitar 30 hadis Rasulullah SAW yang telah ditakhrij baik sanad maupun matanya, bahkan derajatnya antara tingkatan sahih dan tingkatan hasan, baik sahih li dzatihi maupun sahih li ghairihi, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi. Ketika hadis itu derajatnya sahih atau hasan, yang menurut konsep tarjih Muhammadiyah disebut as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima, itu bisa dijadikan sebagai landasan ilmu dan landasan amal. Di mana untuk hadis-hadis yang di dalam kitab ini, kurang lebih ada 30 hadis, itu telah ditakhrij hadis-hadisnya oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad Ar-Ribai ya. Insya Allah jenengan tidak kenal ini ya, nggak kenal Pak ya. Kemudian pada malam hari ini ya, kita kutipkan apa itu namanya 10 yang pokok. Yang 10 yang pokok ini ditulis oleh Mu'arrikhu al-Islami, ahli sejarah Islam, yang bernama Dr. Raghib As-Sirjani. Beliau mempunyai kitab untuk mengintisari dari keutamaan negeri Syam dengan judul Filistin lan tudhi'a ya, Palestina tidak akan sirna, tidak akan hilang ya. Yang di dalam apa itu kitab ini itu disampaikan dan dipaparkan paling tidak ada 10 alasan ya, yang ini juga menjadi hujah kenapa kita mesti membela Palestina. Yang pertama, asya biha mu'dhamul anbiya'i wal mursalin. Ada istilah lain yang lebih mudah, biladus Syam huwa biladul anbiya'i wal mursalin. Negeri Syam secara khusus Palestina, Suriah ya, itu adalah negeri para nabi dan para rasul. Nanti kita akan apa itu namanya, akan kita rinci ya, sehingga banyak para nabi yang kemudian tinggal di negeri Syam, Palestina maupun Suriah. Kemudian yang kedua, Palestina itu ardul mahsyar wal mansyar. Palestina itu adalah bumi padang mahsyar, sedangkan kelak kita semuanya nanti akan digiring ke mahsyar, dan kita akan kumpul di mahsyar itu, dan dikumpulkan di mahsyar itu beberapa kali. Nanti ini juga akan kita rinci. Kemudian yang ketiga, biha al-masjidul aqsa al-qiblatul ula lil muslimin. Palestina yang secara khusus disebut juga tempatnya yang disebut Baitul Maqdis, itu pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Bahkan menurut Dr. Raghib As-Sirjani, Rasulullah, para sahabat ketika melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, itu selama 14 tahun lamanya. Bahkan ketika hijrah di Madinah masih menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 18 bulan, sehingga menjadi kiblat pertama umat Islam. Kemudian yang keempat, samahallahu azza wa jalla
fi kitabihi bil ardil mubarakah wa bil ardil muqaddasah. Bahwasanya Allah menamai Biladus Syam di dalam kitabnya yakni Al-Qur'an itu sebagai bumi yang penuh dengan berkah dan bumi yang suci. Ini nanti juga akan kita rinci. Kemudian yang selanjutnya ya 1 2 3 4 5 ya, Al-Masjidul Aqsa la tushaddur rihal illa ilaih ya, bahwasanya Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang kemudian kita diperkenankan untuk berpayah-payah, berletih-letih, untuk mengeluarkan biaya, untuk kemudian kita meluangkan waktu kita untuk kemudian ziarah ke Masjid Al-Aqsa dan sholat di situ. Dan tidak boleh berpayah-payah melakukan satu perjalanan menghabiskan waktu dan biaya untuk menuju ke masjid kecuali hanya ketiga masjid. 1 Masjidil Haram yang ada di Mekah, 2 Masjid Nabawi yang ada di Madinah, kemudian yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian selanjutnya yang keenam, Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Palestina merupakan tempat Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti juga akan kita rinci. Kemudian selanjutnya Al-Aqsa mabda'u mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sama. Masjid Al-Aqsa itu merupakan tempat permulaan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana kalau kita perhatikan Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah dalam durasi waktu 1 malam. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah itu bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, sedangkan Masjid Al-Aqsa ada di Palestina. Kemudian ketika mi'raj ya, banyak para ulama yang menyebut titik tolak mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Masjid Al-Aqsa kemudian naik ke langit menembus 7 lapis langit sampai kemudian naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha sampai dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya sana. Sedangkan permulaan mi'raj Rasulullah itu adalah di Baitul Maqdis, disebut juga Masjid Al-Aqsa. Sehingga kalau kita perhatikan untuk Al-Aqsa itu aslinya tidak hanya satu masjid Bapak Ibu, tapi Al-Aqsa itu adalah satu komplek yang luasnya itu sekitar 14 hektar lebih. Di dalamnya ada 5 masjid, 2 di dalam tanah, kemudian 3 di atas tanah. Areal yang seluas 14 hektar itu dibatasi dengan 5 menara, ya, 5 menara. Nah, salah satu dari Masjid Al-Aqsa yang kemudian jadi permulaan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Al-Aqsa yang dikenal dengan Masjid Qubbatus Sakhra. Ini di depan persis Masjid Al-Aqsa Al-Qibli. Untuk Masjid Al-Aqsa Al-Qibli itu yang kubahnya berwarna abu-abu. Kalau Masjid Al-Aqsa yang Qubbatus Sakhra itu kubahnya yang berwarna kuning. Nah, di dalam Masjid Al-Aqsa yang Qubbatus Sakhra itu, ini di dalamnya ada batu yang sangat besar. Dan batu itu tidak dipindah. Dan para ulama menyebut batu itulah yang dipijak oleh Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj menembus 7 lapis langit, naik ke atas lagi ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di arsy-Nya sana, kemudian mendapatkan perintah sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Lah, jika Al-Aqsa menjadi mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sedangkan Isra dan Mi'raj itu merupakan mukjizat Nabi yang paling besar setelah Al-Quran. Kita sudah pernah sampaikan mukjizat Rasulullah kurang lebih ada 1000. Itu didasarkan pada kitab yang ditulis oleh Dr. Murad, ya. Mukjizat Rasulullah paling besar Al-Quran. Di bawah itu adalah mukjizat Isra Mi'raj. Sedangkan permulaan Mi'rajnya Rasulullah adalah Al-Aqsa. Kemudian selanjutnya yang ke 8 ya, Masjid Al-Aqsa Tsani Masjid Wudi'a fil Ar. Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini, Jadi masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah diterangkan bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram, kemudian masjid apa wahai Rasulullah? Rasulullah menyebut Masjid Al-Aqsa. Berapa jarak antara Masjidil Haram kemudian Masjid Al-Aqsa dibangun? Jaraknya adalah 40 tahun. Begitu dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Palestina, ja'alallahu ala ardiha katsiran minal ma'arik al-fasilah fit tarikhil muslimin. Bahwasanya Allah menjadikan wilayah Palestina itu menjadi sentral ma'arakah, ya, pusat peperangan dalam sejarah Islam. Bahkan kelak ada peperangan akhir zaman, yang peperangan akhir zaman itu membawa pengaruh seluruh manusia di muka bumi ini. Perang itu dikenal dengan perang Malhamah Kubro, yang saat itu Imam Mahdi sudah ada, Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah muncul, sehingga Dajjal itu nanti yang akan kemudian memimpin Yahudi perang melawan orang Islam. Itu perang besar akhir zaman, dan itu nanti pasti terjadi, Bapak Ibu, pasti, karena hadis yang menyebutkan tentang masalah itu derajatnya sahih, ya, sehingga peperangan itu pasti terjadi. Saat itulah nanti orang Yahudi itu habis, ya. Perang itu nanti akan mempengaruhi apa itu namanya percaturan dunia secara global, ya. Kalau nanti kita menangi zaman itu, pastikan diri kita itu berada dalam barisan Al-Mahdi, dalam barisan Nabi Isa. Jangan dalam barisan Yahudi, jangan dalam barisan Dajjal, sangat membahayakan. Karena perang itu betul-betul menjadi satu furqan, pembeda bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, ya. Yang bisa jadi untuk mukaddimahnya yang saat ini terjadi di Palestina itu. Saat ini terjadi tentara-tentara Palestina yang diantaranya diwakili oleh Hamas, diwakili oleh faksi jihad Islam, ada juga Brigade Al-Qassam, ya, yang kemudian melawan Yahudi, ya. Kalau sudah terjadi pertempuran antara orang Islam melawan orang Yahudi, ya, kita misalnya kemudian mencerca mujahid, menista mujahid, menjelek-jelekkan mujahid, apalagi memberi stigma buruk kepada mujahid Palestina dengan radikal, garis keras, teroris, itu sudah cukup kita diposisikan sebagai bolonya wong Yahudi. Wong perang orang Islam melawan orang Yahudi kok malah ngelek-ngelek no mujahid, ya. Mujahid-mujahid itu yang mewakili kita untuk kemudian membebaskan Al-Aqsa. Karena sesungguhnya prahara Palestina itu prahara semesta. Membebaskan Al-Aqsa itu menjadi kewajiban seluruh umat Islam di dunia ini. Kenapa? Dengan alasan-alasan itu tadi, ya, diantaranya, ya.
Nah, untuk nanti yang perang besar akhir zaman itu, nanti orang Yahudi habis, Bapak Ibu. Habis nanti. Itulah akhir umurnya Yahudi. Dajjal sudah ada, ya. Yang sebelumnya nanti Dajjal akan keluar dari Khurasan. Khurasan itu ada ahlul ilmi yang menyebut Khurasan itu Iran bagian timur. Nanti Dajjal akan muncul dari sana disambut oleh 70.000 orang-orang Yahudi dengan memakai jubah yang tidak berjahit, ya. Dan ini tanda-tandanya yang mengkerucut ke sana juga sudah sangat nyata. Di antaranya adalah orang-orang Islam yang ada di Iran yang pahamnya itu Ahlussunnah wal Jamaah, masjid-masjid yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak yang dirobohkan oleh rezim Iran. Justru yang dibiarkan kemudian berdiri itu sinagog, ya. Sinagog itu tempat peribadatannya orang-orang Yahudi, karena nanti Dajjal akan muncul di wilayah Khurasan disambut oleh orang-orang Yahudi dan akhirnya perang melawan orang Islam. Yang saat itu Imam Mahdi, Nabi Isa sudah ada. Yang saat itu kemudian Yahudi itu habis, sampai Yahudi sembunyi di balik-balik batu, di balik-balik pohon, batu, pohon, rumah yang digunakan untuk persembunyian orang Yahudi, semuanya bisa bicara membantu orang Islam. Mereka mengatakan, ya Abdallahil Muslimah ta'ala huna khalfi Yahudiyun faktuluh. Hei orang-orang Islam, di belakang saya ini ada orang Yahudi, silakan kamu bunuh. Hanya ada satu pohon yang ketika orang Yahudi bersembunyi di belakangnya itu kemudian tidak mau bicara, namanya pohon Gharqad. Yahudi itu juga membaca hadis ini, Bapak Ibu. Sehingga kemudian Yahudi banyak menanam pohon Gharqad di wilayah ibu kota Israel, Tel Aviv itu. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kobongan, alhamdulillah, ya. Tapi masih ada itu pohon-pohon itu, ya. Sehingga saya sebenarnya heran kalau ada orang Islam ya ndak ada yang nggak percaya tentang masalah ini. Itu heran banget, ya. Saya itu heran banget. Kok sampai ada orang Islam yang nggak percaya itu? Padahal Yahudi saja percaya, ya. Meskipun nanti meskipun nanti ada satu pohon yang tidak mau bicara ketika Yahudi itu sembunyi di belakangnya, namun kemudian saat itu Yahudi habis dibunuh dan dalam peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Islam. Sampai Dajjal itu nanti dibunuh oleh Nabi Isa di Babulut dan di Pintulut, dan itu adalah di Palestina, ya, di Palestina. Meskipun umat Islam itu kemudian menang, tapi dikategorikan sepertiga menang, sepertiga mati syahid, dan sepertiga melarikan diri. Bek-bek nih nanti kita ngalami zaman itu, ya. Mudah-mudahan kalau kita nggak menang ya mati syahid, Pak. Kalau melarikan diri, waduh, al-firaru minaz zahfi minal kabair. Lari dari medan perang itu termasuk dosa besar yang sulit diampuni dosanya, ya. Sehingga kalau nggak menang ya mati syahid, ini menjadi pilihan yang sama-sama baik. Karena sepertiga itu mati syahid, akhirnya kemudian jumlah laki-laki dan perempuan itu banyak perempuan. Satu laki-laki dilayani 50 wanita. 50 wanita. Nek kaitannya istri ya tetap hanya 4 itu, Pak. Nek lebih dari 4 tidak boleh. Maka yang lainnya itu statusnya adalah budak, ya, statusnya adalah budak. Dah seperti itu. Dan itu pusatnya nanti di Palestina. Kemudian yang ke-10 ini, barakallahu azza wa jalla fi ahliha fi yaumil qiyamah, ya. Allah itu memberkahi negeri Syam. Allah itu memberkahi negeri Syam, ya. Bahkan kelak ketika terjadi peperangan itu, benteng pertahanan kaum muslimin itu berada pada 3 tempat menurut Rasulullah SAW. 1 di Syam, 2 di Yaman, 3 di Irak, ya. Para sahabat itu kemudian minta dipilihkan oleh Rasulullah SAW
ya Rasulullah, pilihkan untuk kami wilayah pertahanan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, pilihlah negeri Syam, berarti Palestina dan Suriah. Kenapa? Karena sungguh sayap-sayap para malaikat itu dibentangkan untuk negeri Syam, untuk penduduk Syam, ya. Jadi di sayap-sayap malaikat itu dibentangkan untuk penduduk Syam. Sehingga dalam satu riwayat itu juga disebutkan begini Bapak Ibu, idza fasada ahlus Syam fala khayra fikum. Jika penduduk Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian wahai umat Islam. Sehingga negeri Syam ini juga menjadi barometer atau tolak ukur dari kebaikan umat ini. Sehingga ketika ada fatwa di sebagian yang apa itu juga dianggap ulama itu ya, yang menyebutkan itu mestinya orang-orang Palestina kan kondisinya lemah, itu mestinya hijrah saja dari negeri Syam ke tempat yang lain, sebagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini termasuk fatwa yang penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kesalahan. Saya itu kemudian mempunyai satu pikiran, yang pikiran saya itu terinspirasi dari salah satu buku, yang buku itu merujuknya kepada para ulama ahlus suhur, yang diantara orientasi daripada pemaknanya itu begini Bapak Ibu, ayat-ayat tentang hijrah, ayat-ayat tentang jihad itu kalau yang menafsirkan itu ulama yang pernah berjihad dengan yang menafsirkan ulama yang belum pernah berjihad, dia hanya duduk di perpustakaan membaca kitab atau hanya beribadah ibadah-ibadah yang belum pernah ia terjun ke ma'rakah jihad, itu nuansanya lain, ya. Hasil daripada penafsiran itu juga lain. Sehingga sampai-sampai ada satu fatwa dari Imam Uyainah ya, yang kemudian mengatakan jika terjadi perbedaan para ulama, maka rujuklah kepada ulama ahlus suhur. Siapa ulama ahlus suhur itu? Yakni ulama-ulama yang berada di front-front ma'rakah jihad. Itu yang mereka insya Allah lebih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentakwilkan sebuah ayat atau hadis Nabi sehingga pada pemaknaan yang sebenarnya. Ya alhamdulillahnya itu Bapak Ibu, fatwa kemudian yang menganjurkan bangsa Palestina hijrah saja dari Palestina ke selain ke negeri lain itu baru muncul belakangan ini. Danio fatwa itu muncul saat negara kita itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Spanyol dan 6 negara yang lainnya. Kemudian akhirnya ada fatwa hijrah saja orang Indonesia ini ke negara lain. Waduh, alamat Bapak Ibu, kira-kira kita nggak ada di sini ya kan? Sehingga itu fatwa yang apa itu khilaf dan menyelisihi kebenaran untuk menganjurkan orang-orang Palestina itu malah hijrah. Karena sesungguhnya negeri Palestina itu adalah orang-orangnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri yang diberkahi oleh Allah. Dah, sekarang di antara rinciannya ini Bapak Ibu, asyabiha mu'zamul anbiya'i wal mursalin ay anna bilad Syam huwa biladul anbiya'i wal mursalin. Negeri Syam merupakan bumi para nabi dan para rasul. Siapa-siapa saja nabi yang kemudian hijrah ke Palestina, tinggal di Palestina atau tinggal di bumi Syam, diantaranya adalah Ibrahim sebagai abul anbiya wal mursalin, yang
anak turun Ibrahim yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul lebih dari 18, sehingga juga tercatat dalam sejarah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, bahkan termasuk Sayyidah Maryam ya. Untuk Maryam ini Imam Asy-Syankiti itu menyebut Maryam ini juga nabi meskipun bukan rasul. Soalnya kalau rasul mesti nabi dan rasul itu mesti laki-laki ya. Tapi kalau nabi menurut Imam Asy-Syankiti ini bisa laki bisa perempuan. Tapi jumhur ulama atau mayoritas ulama menyebut nabi semuanya gendernya atau jenis kelaminnya adalah laki-laki ya. Tapi Maryam ini memang Masya Allah derajatnya sangat mulia, sehingga dia termasuk nisaul mukminin, yakni wanita pemimpin wanita di alam semesta, wanita terbaik pada zamannya juga Maryam. Lah Sayyidah Maryam ini Bapak Ibu di antara mihrabnya juga di Masjid Al-Aqsa. Tadi kita sebut ada 5 masjid ya. Untuk yang kemudian masjid yang di bawah tanah itu kan ada Masjid Al-Aqsa Qadim, itu di bawah tanah, yang menurut para ulama disitulah Rasulullah SAW itu menjadi imam ketika malam Isra itu. Para nabi dan para rasul dikumpulkan oleh Allah di Al-Aqsa itu, kemudian imamnya Rasulullah di Masjid Al-Aqsa Al-Qadim itu. Kemudian di sebelah kirinya ya itu ada Masjid Al-Aqsa Marwani ya. Dan disitulah ada mihrabnya Maryam ya, yang dinding-dindingnya terbuat dari batu-batu Herodes. Maryam ini luar biasa Bapak Ibu, dia tanpa kemana-mana itu mendapatkan rezeki yang luar biasa. Coro Maryam hidup di Indonesia ini, dia ketika misalnya pengen makan rawon, pengen kutuk kelo kuning gitu ya, itu langsung tersaji di situ, di sisinya langsung dikirim oleh Allah melalui malaikatnya. Maryam pengen apa? Nih di Indonesia misalnya pengen apa? Asem-asem balungan model Bojonegoro, langsung ada di situ ya. Sehingga Nabi Zakaria sampai heran itu. Nabi Zakaria itu sampai heran terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Ini luar biasa juga Maryam ini ya. Dan dalam sejarahnya Nabi Ibrahim yang awalnya dakwah di Babilonia, di Irak, kemudian tidak diterima dakwah itu, kemudian hijrah ke Palestina. Selanjutnya, bahwasanya Palestina merupakan ardul mahsyar, bumi mahsyar ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Hauna tuhsyarun, hauna tuhsyarun, hauna tuhsyarun." Salasan, Nabi mengulanginya 3 kali ya. Disinilah kelak kalian akan dikumpulkan, disinilah kalian kelak akan dikumpulkan ya. Diulangi Nabi sampai 3 kali. Rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum, yang kalian kelak dikumpulkan di sini dalam keadaan rukbanan, kalian itu seperti naik kendaraan menuju ke sini. Ada di antara kalian yang seperti orang berjalan biasa. Ada di antara kalian yang wa'ala wujuhikum, kalian itu berjalan menuju mahsyar ya, menuju ke sini ini berjalan di atas muka-muka kalian. Sampai para sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa manusia itu berjalan dengan menggunakan mukanya?" Kemudian Rasulullah menjawab, sebagaimana Allah mampu membuat manusia berjalan dengan kakinya, Allah juga mampu membuat manusia itu berjalan dengan mukanya. Berjalannya manusia ada yang naik kendaraan, ada yang seperti jalan biasa, ada yang seperti berangkang yang ngesot, ada yang di atas mukanya. Tentu saja berdasarkan kadar iman dan amalnya masing-masing. Kita nggak sanggup membayangkan Bapak Ibu ya, berjalan taruhlah dia mati di Indonesia,
setelah itu dihidupkan Allah, kemudian berangkat ke mahsyar. Di mana mahsyar? Mahsyar itu biladus Syam, negeri Syam, Palestina, Suria, Yordania dan Lebanon, itu negeri Syam. Ini nanti ya. Nah ini kesini nih, Suria, Lebanon, Yordania, Palestina. Nah, ada yang dalam kondisi berjalan di atas mukanya. Ya itu berdasarkan kadar amalnya masing-masing. Summa fil akhir hadis qala Ibnu Abu Bukair, ya di akhir hadis itu Ibnu Abi Bukair itu mengatakan fa asyara biyadi ila Syam. Rasulullah itu mengisyaratkan dengan tangannya ke negeri Syam. Faqala ilahahuna tuhsyarun. Disinilah kelak kalian akan dikumpulkan. Berarti kan luar biasa itu negeri Syam. Karena negeri Syam adalah negeri mahsyar. Sebelum kiamat nanti kumpul di mahsyar. Kan setelah 10 tanda-tanda besar hari kiamat itu kalau sudah muncul semuanya, ya itu kan sebelum kehancuran alam semesta, ya itu kan manusia digiring ke mahsyar, baik suka maupun terpaksa digiring ke mahsyar. Baru kemudian jarak kurang lebih 100 tahun kehancuran alam semesta. Kemudian nanti ketika manusia mati semuanya, dengan adanya tiupan fazak wasyoki, tiupan keterkejutan dan tiupan kematian, semua makhluk semuanya mati kecuali yang dikehendaki Allah yang tidak langsung mati. Yang kemudian dikehendaki Allah tidak langsung mati itu 1 malak Jibril, 2 malaikat Israel, 3 malaikat Israfil, ya. Kemudian akhirnya malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya malaikat Israfil. Kemudian yang malaikat Israel ini ia mencabut nyawanya sendiri. Adapun malaikat Jibril ini yang mencabut ruhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu menunjukkan malaikat Jibril itu sayyidul malaikah, penghulunya seluruh para malaikat. Sampai-sampai yang langsung mencabut ruhnya malaikat Jibril langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah begitu nanti dibangkitkan, jarak antara kematian semuanya dengan dibangkitkan kembali itu jaraknya 40. Perawi hadis ragu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, tidak disebutkan. Nanti kemudian setelah bangkit dikumpulkan ke mahsyar lagi, ya. Bagi yang kemudian apa itu namanya untuk kemudian menunggu penghisapan. Selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjuluki negeri Syam ini negeri yang diberkahi. Bahkan landasannya ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya, ya. Berkah ini secara garis besar ada 2. Ada berkah hissiyah dan ada berkah ma'nawiyah. Kalau berkah hissiyah itu berkah yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa diraba oleh tangan, bisa dilihat oleh mata. Dan ternyata negeri Syam itu tanamannya subur, tanaman-tanamannya hasil panennya juga bagus. Bahkan yang namanya az-zaitun dan tin itu terbaik dari negeri Syam. Ini berkah hissiyah, tanaman-tanamannya subur, ya, buminya juga subur. Ini negeri Syam, ini termasuk berkah hissiyah. Sedangkan berkah maknawiyah, ya itu tadi kembali, yakni tempatnya para nabi dan para rasul. Sedangkan para nabi dan para rasul itu membawa keberkahan cahaya iman dan Islam. Menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kebutuhan manusia terhadap cahaya iman dan Islam itu lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Orang kalau tidak makan, tidak minum, lama-lama paling pol mati. Tapi yang mati itu jasadnya. Tapi kalau orang ini ketika menjalani hidup tanpa cahaya iman dan Islam, ini sangat berbahaya.
yang mati itu akalnya, yang mati itu nuraninya, yang mati itu hatinya, yang mati itu perasaannya. Sehingga kalau orang itu kalau akalnya mati, hatinya mati, ya pikirannya mati, nuraninya mati, karena tidak ada cahaya iman dan Islam, dia lebih rakus dan tamak dibandingkan dengan seekor serigala yang mungkin sehari semalam tidak pernah makan, kemudian serigala itu dilempar ke kandang kambing, paling pol hanya nguntal satu wedus. Ini nek serigala ya, tapi nek manusia, wah kerakusannya itu luar biasa. Ini nek hatinya itu tidak ada cahaya iman dan Islam. Ini bahayanya Bapak Ibu. Sehingga negeri Syam ini negeri yang diberkahi hissiyah maupun maknawiyah. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW mensabdakan, qala Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkailah kami pada negeri Syam kami. Ya, Bapak Ibu insya Allah juga sudah pernah mendengar di beberapa tahun yang lalu jalur Gaza itu bahwa di lockdown atas dijatuhi bom, ya. Kemudian tercatat ada 300 yang kemudian meninggal, insya Allah mati syahid semuanya, ya. Namun kemudian ada berita 3.000 bayi lahir. Itu susah dinalar itu, ya, susah dinalar. Dalam kondisi seperti itu loh Pak, kok 300 meninggal, kemudian diketemukan 3.000 bayi lahir dari muslimah Palestina. Banyak muslimah Palestina itu yang kemudian lahir ini, apa itu istilahnya kembar, ya. Bapak Ibu kan kemudian mikir, kok ya sempat ngono bareng ya. Nah, ini kan keberkahan yang luar biasa. Itu nek tidak diberkahi oleh Allah, kira-kira sudah habis itu. Apa itu namanya orang-orang Palestina, khususnya orang Islam yang ada di Palestina sana itu Pak, apalagi dalam kondisi yang seperti itu, ya. Sehingga ini wallah alam bisa jadi salah satu dari bukti keberkahan dari bumi Syam. Ini yang kita sebut tadi kiblat pertama umat Islam. Bahkan menurut As-Sirjani, Dr. As-Sirjani tadi, durasinya 14 tahun Nabi Muhammad beserta para sahabatnya itu ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika sampai hijrah ke Madinah, itu beliau juga masih menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan, berarti 1 tahun lebih 6 bulan. Nah ini yang kita terangkan tadi, ada 5 masjid, 2 di dalam tanah, 3 di atas tanah. Ada Masjid Buraq, ada Masjid Qubatus Sakhra, dan ada Masjid Al-Qibli yang kubahnya berwarna abu-abu. Ini hadis yang kita juga sebutkan tadi, ya, la tushaddur rihal, ya, illa ila salasati masajida, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali hanya ketiga masjid. Masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dan ini dalil Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sedangkan Isra dan Mi'raj itu merupakan mujizat Nabi yang paling besar. Kemudian ini hadis yang menunjukkan sayap malaikat dibentangkan untuk Ahlus Syam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad dan matan yang sahih. Sebagian lagi mengatakan hasan. Rasulullah bersabda, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Qalu ya Rasulullah wa bima dzalik? Qala tilka malaikatullah basitu ajnihataha 'ala syam. Ya, beruntunglah negeri Syam atau penduduk Syam. Beruntunglah negeri Syam atau penduduk Syam. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena sayap-sayap malaikat dibentangkan untuk Syam, negeri Syam. Kemudian ini juga yang menyebutkan apa itu namanya tentang hadis yang menyebutkan Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk Muhammadiyah dalam mendonasikan untuk Palestina, ini rilisan data yang kemarin, ya, tahun kemarin, ya,
itu sekabupaten Lamongan itu 32 miliar ya, 32 miliar. Rinciannya itu ini Bapak Ibu. Ini rinciannya. Yang paling banyak alhamdulillah Rumah Sakit Muhammadiyah 350 juta, disusul Brondong ya. Nek yang tahun ini kita belum tahu. Maka kita juga perlu semampu kita untuk melakukan satu pemboikotan terhadap produk-produknya Israel atau produk-produknya Yahudi. Apa yang kita mampu ya. Kalau memang terpaksa, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau bisa, ini juga penting untuk memboikot produk-produknya mereka. Karena ternyata orang Yahudi sebelum sebelum muncul Android itu sudah memboikot produknya orang Islam. Jadi orang Yahudi itu sudah lama memboikot produknya orang Islam. Tidak mau itu uangnya dinikmati oleh orang Islam. Kenapa kemudian orang Islam ketika ada seruan boikot banyak sekali penentangan-penentangan, padahal dia aslinya juga bisa untuk melakukan pemboikotan. Maka kita bisa membela mereka diantaranya dengan cara ini, dengan donasi uang yang kita mampu untuk memberikannya, juga dengan doa-doa kita. Bahkan kalau kita mampu secara fisik untuk kemudian hadir di sana untuk membebaskan Al-Aqsa juga lebih bagus. Dari sini kemudian kita menyimpulkan betapa pentingnya untuk membela Palestina sebagai negeri akhir zaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.